Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan lagi tanda-tanda atau 3 tanda orang yang mempunyai khodam pendamping diakibatkan oleh leluhur-leluhur mereka. Mungkin salah satunya ada di antara kalian. Itu jangan ditafsirkan itu dari sihir ya. Kemungkinan itu bisa jadi khodam pendamping yang mau mengikuti kita tapi kita tidak mengetahuinya. Agar lebih jelas, yuk kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratal lidawil ulumi wal absar, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih teman-teman yang selalu stay menonton atau melihat video daripada saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam mengatasi berbagai hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera yang 6. Contoh dalam masalah sihir ataupun santet ataupun makhluk-makhluk gaib. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan masih membahas video seputar khodam pendamping yang diakibatkan oleh leluhur kita. Sejatinya teman-teman, menurut kepercayaan orang-orang terdahulu atau sepuh-sepuh kita yang terdahulu, kakek buyut atau jangkawareng, udeg-udeg, ketika orang mati atau orang mati yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, spiritual yang sangat tinggi, itu diyakini bahwa khodam atau kekuatan energi positifnya itu masih ada di alam dunia ini ya. Sehingga ketika tuannya atau orang yang mempunyai ilmu tersebut itu meninggal, itu keilmuan atau khodamnya itu masih ada. Sehingga khodam tersebut atau keilmuan tersebut atau energi tersebut itu mencari energi yang sama dengan tuannya. Mencarinya itu yaitu dari garis keturunan beliau. Siapa aja yang cocok gitu ya. Namun disayangkan hal tersebut banyak kejadian bahwa orang yang mewarisi keilmuan tersebut itu tidak menyadarinya bahwa dia itu didampingi oleh khodam leluhurnya, sehingga susah untuk membedakan antara khodam leluhur dengan dengan efek aura negatif daripada sihir ataupun santet ataupun dari orang-orang yang zalim ya. Insyaallah akan saya bahas ataupun akan saya ulas dalam video ini. Dan yang pertama, yang ke-1 itu orang yang mendapatkan khodam pendamping diakibatkan oleh leluhur itu yaitu jarang mendapatkan gangguan hal atau gangguan aura negatif dari makhluk-makhluk gaib. Contoh, semisalnya ketika teman-teman lagi berjalan di suatu tempat yang memungkinkan itu angker, kita berjalan bertiga atau berempat, yang duanya itu mengalami
mengalami pundak itu merinding, bahkan yang ekstrimnya mengalami sampai kesurupan. Tapi orang yang satu tidak mengalami apapun, bahkan bentrokan energi negatif itu tidak mengepek kepada dia. Bahkan orang tersebut juga itu mampu mengobati atau mengeluarkan aura negatif yang ada di teman-temannya. Itu sangat luar biasa ya. Itu bisa dinyatakan orang tersebut mempunyai energi positif diakibatkan dari leluhurnya, dari doa-doa leluhurnya. Sehingga saya anjurkan kepada orang tersebut yang mempunyai kekuatan tersebut, ketika memasuki suatu tempat yang sangat angker, atau lagi berjalan-jalan, atau di rumah yang angker, diusahakan sebelum masuk tempat tersebut itu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum ya rijalul ghaib, baca al-fatihah satu kali. Insya Allah akan menyelaraskan dengan aura yang dimiliki oleh beliau, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu orang yang memiliki ciri-ciri didampingi oleh khodam leluhur, yaitu memiliki persamaan dengan salah satu leluhurnya, baik nenek ataupun kakek, dalam tanda tersebut, yaitu dalam hal tersebut ya, memiliki kesamaan. Sejatinya orang yang akan diwarisi energi dari leluhurnya itu pasti dalam bentuk dohirnya itu memiliki kesamaan, baik dalam hobinya ataupun tanda lahirnya ataupun karakter cara berbicara. Pasti itu memungkinkan akan memiliki kesamaan yang percis. Bahkan walaupun dia tidak pernah belajar apa-apa, tetapi ketika ada seseorang yang meminta bantuan dalam hal gaib, dia dengan tersendirinya lantang berbicara atau lantang bisa mengobatinya. Saya anjurkan kepada orang tersebut yang mempunyai tersebut itu cepat-cepat untuk mencari guru-guru spiritual yang lurus, yang mengarahkan dia untuk bisa menetralisirkan antara kekuatan leluhurnya dengan dirinya. Maksud saya itu membuat wadah supaya bisa orang tersebut, orang yang bisa spiritual tersebut itu meluruskan dia atau membimbing dia untuk bisa menyelaraskan aura negatif aura positif yang ada di dalam tubuh orang yang memiliki tanda-tanda tersebut. Yang ketiga, orang yang mempunyai khodam pendamping dari diakibatkan oleh leluhur itu, yaitu orang tersebut memiliki kemampuan atau keilmuan yang bahkan sebelumnya dia itu gak pernah belajar. Namun ketika ada orang-orang yang meminta bantuan kepada beliau, secara tidak langsung, secara tiba-tiba beliau itu bisa mempraktekkan apa yang pernah dipraktekkan oleh leluhurnya terdahulu. Ketika contoh leluhurnya itu semasa hidupnya itu sebagai pengobat tradisional, membuka praktek pengobatan tradisional. Nah, dia juga itu bisa mempraktekkan, bahkan hafal betul apa yang pernah dipraktekkan oleh leluhurnya,
sehingga menjelaskan A, B, C, D, D, D. Namun yang sangat uniknya teman-teman, ketika teman-teman salah satunya mempunyai pertanda-pertanda yang tiga tadi dilakukan hanya untuk semata-mata ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bermanfaat untuk orang yang sangat membutuhkan, insya Allah energi leluhur tersebut akan selalu atau akan semakin terasa, sehingga bisa menyelaraskan dengan tubuh atau dengan badan teman-teman yang mempunyai salah satu tanda-tanda yang tiga tadi ya. Maka saya anjurkan kepada teman-teman, ketika teman-teman mempunyai tanda-tanda yang tiga tadi, usahakan supaya apapun yang setiap teman-teman lakukan itu supaya bermanfaat buat orang banyak, sehingga bisa menghasilkan energi positif yang sangat luar biasa yang mengikuti tubuh teman-teman. Mungkin itu saja video singkat dari saya sebatas atau seputar tentang orang-orang atau tanda-tanda orang-orang yang didampingi oleh leluhurnya. Semoga teman-teman ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah atau diraksa oleh Allah, atau dilancarkan segala urusan-urusan di dunia maupun di akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusan rezekinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau mengikuti channel saya, silahkan di subscribe, di like, yang dan mendukung channel saya silahkan di komen, share, like sebanyak-banyaknya atau share sebanyak-banyaknya ya. Semoga bermanfaat. Salam dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.